lentera yang kita bawa untuk menjadi penunjuk jalan, biar kita nggak salah jalan. Kalau kita udah tahu jalannya, booster yang ngedorong kita untuk bergerak. Dua-duanya penting. Jadi Al-Quran, dengan kita belajar serius seperti sekarang, walaupun saya berusaha sebisa saya menggunakan bahasa yang gampang, yang mudah, yang sederhana, tapi kontennya tetap substansial loh, tetap bedah Al-Quran, cuman dengan bahasa sederhana yang saya mampu, sesuai dengan bahasa sederhana ketika saya lagi nongkrong bareng dengan teman. Saya nggak mau bahasanya kayak bahasa mimbar banget, bahasa pesantren banget, bahasa kampus banget. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak berat banget sih pembahasannya. Tapi kalau gini kan kita kayak lagi ngobrol di tongkrongan kita. Tapi pembahasannya Al-Quran. Kayak gini kita belajar. Supaya apa? Supaya dapat lentera, dapat petunjuk, dapat cahaya dalam berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Quran, caranya gak cukup baca sendiri. Kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabbur, tafakkur, dan seterusnya. Bersama seorang guru. Malam ini kita belajar seperti malam-malam yang udah lalu tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana. Kasihan gak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh? Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini, bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Buat saya, ternyata bahagia itu sumbernya bukan di dalam fasilitas hidup, tetapi di dalam hati kita. Selama hati kita bisa dibahagiakan, maka kita akan merasa cukup dengan apapun. Jadi, kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, iya banget, tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare, bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman. Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di happy-in itu bukan zahirnya dulu, tapi batinnya. Dan sumber kebahagiaan batin itu kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya gak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy dia. Kalau kita kan enggak. Maka kita butuh Al-Quran, kita butuh ilmu, kita butuh pembaharuan iman, kita butuh booster, kita butuh nasihat, kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa, dan hati kita tuh stabil. Nggak halu'a, jazu'a, manu'a, dan seterusnya. Tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong, dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah, sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan, beliau tidur. Nah, kalau badan kita udah capek, kita tidur. Itu istirahat badan, istirahat zahir, fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin, karena walaupun tidur, hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah. Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil, dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan, dan hiburannya as-sholah. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar, sholat. Itu obat jiwa bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Nabi nggak mengatakan wahai Bilal azan, nggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah,